وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hal warada fi fadli dzil iyali syai'un an Rasulillah SAW? Apakah ada keutamaan? Apakah ada hadis yang menyebutkan keutamaan seorang yang memiliki keluarga, tanggung jawab keluarga? Itu pertanyaan yang nomor 5. Jawabannya ya, ada. Yaitu dari Iyad, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Iyad bin Himar al-Majasyi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dzata yaumin fi khutbatihi, bahwasanya dalam satu khutbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ala inna rabbi amrani an uallimakum ma jahiltum mimma 'allamani. Ketahuilah bahwasanya Allah telah menyuruh aku untuk mengajarkan kepada kalian sesuatu yang kalian tidak ketahui yang aku ketahui dan aku mengetahuinya. Dalam hadis itu ada sebutan Rasulullah, ada kalimat dari Rasulullah, wa ahlul jannati salasah. Ketahuilah bahwasanya penduduk surga itu ada 3 orang. Penduduk surga itu ada 3. Yang pertama, dzu sultanin muqsitin mutasaddiqin muwaffiqin, yaitu seorang raja, seorang penguasa, muqsit yaitu yang adil, mutasaddiq yang gemar bersedekah, wa muwaffiq dan mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini penghuni surga. Yang kedua, rajulun rahimun raqiqul qalbi likulli dzi qurba wa muslimin. Yang kedua, seorang laki-laki yang rahim, penyayang, hatinya lembut kepada setiap kerabat, kepada seluruh kerabat dan kaum muslimin. Lembut hatinya. Jadi kalau yang muslim-muslim yang kasar hatinya, keras hatinya, enggak masuk di sini. Enggak masuk dalam surga. Wa afifun muta'affifun dzu iyalin, yaitu seorang laki-laki yang memiliki tanggung jawab keluarga, istri dan anak-anak, ya. Dia berupaya dengan semaksimal mungkin tidak melakukan hal yang haram dan tidak meminta-minta kepada orang lain. Itu dia. Ya. Jadi seorang laki-laki yang dia punya keluarga di bawah tanggung jawab dia itu jauh lebih utama dibandingkan seorang laki-laki yang tidak ada tanggung jawab keluarga di bawahnya. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, qala dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu 'abduhul mu'min faqirin aba iyalin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya mukmin yang fakir
dan ayah dari keluarganya. Artinya ayah dari anak-anaknya. Hanya saja ikhwah disinyalir kalau hadis yang terakhir ini hadis yang dhaif. Demikian. Terakhir yaitu soal nomor 6. Udhkur ba'du ma yalhaqul insan min thawabin ba'da wafati bisababi waladih. Sebutkan beberapa hal yang dimana seorang itu mendapatkan faedahnya, mendapatkan faedah dari anak-anaknya setelah dia wafat. Sebutkan beberapa faedah yang didapati oleh seorang yang sudah meninggal dari anak-anaknya. Apa faedahnya? Pertama ikhwah, sebagaimana yang kita katakan tadi, idza mata ibnu Adam inqata amalu ila min salasin. Apabila anak Adam itu meninggal maka terputuslah amalannya kecuali 3. Sedekah jariyah, al-ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, waladun salih yad'ulah, seorang anak yang saleh yang mendoakannya. Udah, itu satu. Dan yang ketiga tadi kan waladun salih yad'ulah. Itulah dia. Kemudian ya, hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Abi Daud. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah." Sesungguhnya seorang itu dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya di surga kelak. Fayaqulu anna hadza. Dia pun heran, loh, kok bisa ya Allah? Bahasa gitu, kok bisa saya dapat derajat yang tinggi seperti ini di surga? Fayuqalu, maka dikatakan kepadanya, bistighfari waladuki waladuka laka. Bistighfari waladika laka. Dikatakan kepadanya, bistighfari waladika laka. Ini dikarenakan anakmu yang senantiasa memohon kepada Allah agar engkau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa mendoakanmu agar Allah mengampuni dosa-dosamu. Jadi ikhwah, si ayah yang sudah meninggal merasa heran, kok bisa dia mendapatkan derajat yang tinggi di surga, sementara dia merasa nggak seperti itu dia beramal. Ternyata ya, membuat dia semakin tinggi dan semakin tinggi karena anak-anaknya senantiasa mendoakannya. Demikian ikhwah. Jadi kalau dia hanya punya anak 1, ya cuma 1 orang yang doakan. Kalau dia punya anak 5 orang yang mendoakan. Oke lah, 1 mungkin nggak dikabulkan, 4 lagi. Demikian. Jadi kalau ada seorang ayah punya anak 10, oke, 10-10-nya mendoakan. Oke, mungkin ada 1, 2, 3, 4 yang nggak mendoa, nggak terkabul doanya. Mungkin ada di antara yang 10 itu terkabulkan doanya. Karena untuk mengabulkan doa itu bisa satu saja berdoa Allah bisa mengabulkan. Demikian. Jadi kemungkinan besar seorang ayah yang memiliki banyak anak, kemungkinan besar doanya itu lebih makbul dari anak-anaknya ketimbang yang lain. Kemungkinan. Kenapa? Banyak yang mendoakannya. Ya, walaupun memang sebenarnya kaum muslimin dimanapun dia boleh dan bisa mendoakan dirinya ketika dia sudah meninggal. Ya, seperti isi doa jenazah, salat jenazah itu kan isinya doa semua terhadap si mayit. Ya, sampai insya Allah bermanfaat bagi si mayit doa setiap kaum muslimin yang mendoakannya. Tapi beda, tingkat ketajamannya beda dengan doa anak kandung untuk orang tuanya. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Jadi untuk pertemuan kali ini itu saja, ada 6 pertanyaan ya. Jadi kajian kita ini uslubnya, metodenya yaitu ada pertanyaan kemudian jawaban. Ada pertanyaan kemudian jawaban. Saya ulangi, yang pertama yaitu definisi daripada anak tifl ya. Yang kedua yaitu apa perhatian, sejauh mana perhatian kaum muslimin, perhatian syariat Islam untuk mendapatkan anak yang soleh. Kemudian soal yang ketiga, apakah dibenci adanya pernikahan sesama kerabat? Ini sudah kita bahas. Kemudian yang keempat yaitu apakah ada dalil yang memberi kita spirit untuk mendapatkan anak?
Yang kelima, apa keutamaan seorang yang memiliki tanggungan keluarga? Yang keenam yaitu apakah di sana ada dalil yang menyebutkan adanya fungsi keutamaan seorang yang sudah meninggal, di mana pahalanya mengalir dengan sebab anaknya. Ya, ini sudah kita bahas. Insya Allah masih banyak soal-soal yang lain yang masih ya semuanya insya Allah terkait dengan anak.